Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 9 anggota, yaitu Aisyah Ramadhani, Anissa Azahra, Atifatun Nisa Iftinan Magistri Liari, Clarissa Fabiola, Diva Angelika Anggrena Haryanto, Faras Atifah Muzayana, Maulidah Fatimah Az-Zahra, Mutiara Bunga Bangsa, dan Nabila Rahmah. Rangkuman masalah secara tertulis. Berikut adalah pertanyaan yang akan dijawab oleh Anissa Azahra. Rangkuman masalah secara tertulis. 1. Seberapa seriuskah masalah tersebut dalam masyarakat? Masalah ini cukup serius. Dengan adanya perintah belajar dari rumah tersebut, tidaklah serta-merta dapat diterima dan dilakukan masyarakat Indonesia. Terlebih, karena masih terbatasnya kemampuan teknologi komunikasi pada masyarakat, seperti masalah internet dan jaringan, mulai dari biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian paket internet dan masalah jaringan yang tidak mendukung. Bahkan, ada yang harus membeli handphone berbasis Android baru untuk menunjang pembelajaran daring dalam jaringan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah. Meskipun pendidikan saat ini dilaksanakan dengan bantuan teknologi, namun hal itu tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, maupun interaksi belajar antara pelajar dan pengajar, sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. 2. Seberapa luaskah penyebaran masalah tersebut di negara kita? Mengingat bahwa pandemi COVID-19 ini telah menyebar luas di seluruh wilayah Indonesia, maka masalah pembelajaran daring saat ini telah berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi para pelajar dan guru maupun dosen. Dijelaskan oleh Nizam pada kutipannya bahwa pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dalam mengembangkan kreativitas teknologi dan melatih kebiasaan pembelajaran mandiri dengan tetap memastikan pembelajaran tersampaikan dengan baik. 3. Mengapa masalah ini harus ditangani oleh pemerintah? Karena pemerintah di sini sebagai stakeholding yang mana menjadi titik fokus dari masyarakat, terutama pelajar dan pengajar, terhadap kemajuan pendidikan pada era pandemi di Indonesia. 4. Haruskah warga masyarakat lain juga ikut bertanggung jawab untuk menangani masalah tersebut? Mengapa? Sudah seharusnya masyarakat lain ikut bertanggung jawab mengenai masalah pendidikan di masa pandemi ini. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru, namun juga semua unsur masyarakat. Tujuan pendidikan adalah untuk membuat cerdas generasi penerus bangsa, serta membentuk karakter bangsa yang berbudaya, sehingga tantangan sebesar apapun harus bisa diatasi dan menjadi tanggung jawab bersama. Semua orang harus menjadi guru yang bisa mendidik anak-anak penerus bangsa. 6. Adakah perbedaan pendapat yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan masalah tersebut? Sebutkan. Ditemukan perbedaan pendapat berkenaan dengan dibuatnya kebijakan mengenai pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 ini. Perbedaan pendapat tersebut terdapat positif juga negatif. Pendapat positif seperti pembelajaran melalui daring memudahkan murid dalam mengakses materi secara mandiri, sedangkan negatif seperti keterbatasan sarana yang dimiliki oleh para murid, dan karena metode belajar daring ini kurang terawasi, sehingga para murid akan menganggap remeh. 7. Siapakah individu, kelompok, atau organisasi yang memperhatikan masalah tersebut? A. Mengapa mereka tertarik dengan masalah tersebut? B.
Langkah-langkah apakah yang mereka ambil? C. Apakah keuntungan dan kerugian dari pengambilan langkah-langkah tersebut? D. Bagaimana cara mereka mempengaruhi pemerintah agar menerima pandangan mereka? Yang memerhatikan masalah tersebut ialah Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud. A. Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud mengatakan bahwa situasi pandemi seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Pada saat yang bersamaan, Nizam pun mengatakan bahwa ketertarikan mereka karena tantangan ini juga menjadi kesempatan bagi semua tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat membawa mahasiswa serta pelajar menjadi kompeten untuk abad ke-21. B. Langkah-langkah yang diambil adalah melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Setelah itu, mengubah kurikulum normal menjadi kurikulum darurat. Selanjutnya, penyediaan modul pembelajaran juga diberikan Kemendikbud untuk sekolah-sekolah yang tidak terjangkau ketersediaan listrik dan jaringan internet. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kuota data internet untuk seluruh jenjang pendidikan. Kemudian, Kemendikbud juga melakukan kolaborasi dengan organisasi dan komunitas pendidikan serta pihak mahasiswa dalam menyediakan konten-konten pembelajaran di berbagai kanal publik. C. Keuntungan dan kerugian dari langkah-langkah tersebut yaitu memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk keluar dari pandemi dan menjadi green nation. Sejak pandemi hadir, lingkungan menjadi lebih bersih akibat berkurangnya emisi gas buang, mengingat terbatasnya aktivitas masyarakat di luar rumah. Dan kerugian yang didapat yaitu susahnya akses internet bagi guru maupun pelajar yang bertempat tinggal di pelosok, begitu pula yang tidak memiliki handphone dan tidak begitu mengerti cara menggunakan teknologi dengan baik akan sulit mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. D. Cara mereka mempengaruhi pemerintah agar menerima pandangan mereka, yaitu dengan cara menyertakan bukti-bukti perkembangan pendidikan pada saat awal pandemi, lalu setelah itu pemerintah mengubah kurikulum normal menjadi kurikulum darurat. 8. Pada tingkat atau lembaga pemerintahan manakah yang bertanggung jawab menangani masalah tersebut, dan apa yang mereka lakukan untuk menangani masalah tersebut? Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di bawah naungan Lembaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tanggung jawab dalam menangani masalah pembelajaran daring di era pandemi COVID-19. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membuat program-program pada masa pandemi berupa relawan pengendalian COVID-19 atau REKON, KKN tematik, mengajar dari rumah atau MDR, dan Permata Sakti. Seluruh program tersebut diikuti oleh ratusan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia. Berikut adalah ilustrasi berupa berita mengenai belajar daring. Dan berikut adalah sumber-sumbernya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.